Selamat sore. Sore ini saya ingin menunjukkan konsistensi dari indikator V-cycle bottom yang sejak 2 minggu yang lalu saya upload ke YouTube untuk mengetahui konsistensinya hingga hari ini bagaimana. Jadi seperti yang saya tunjukkan sekarang ya. Pada saat 2 minggu yang lalu itu candle ini jumlahnya masih hanya ada 2 ya. Saya di sini ini candle ini hanya ada 2 yang berwarna hijau. Sekarang sudah bertambah 2 lagi, total menjadi 4. Bisa saya tunjukkan di YouTube saya di 2 minggu yang lalu. Yang ini ya. Sekarang ini perlu yang namanya penghasilan tambahan. Dalam hal investasi, terutama dalam hal trading, gue masih ragu. Kenapa? Itu karena di tahun-tahun sebelum. Ya, ini saya pause dulu. Saya hanya ingin menunjukkan di 2 minggu yang lalu itu candlenya masih. Itu saya rasa dalam minggu ke depan ini harga akan masih naik turun di sini terus. Masih naik turun. Ya. Bukan langsung naik cepat gini, bukan. Kenapa? Itu karena Oke, jadi 2 minggu yang lalu itu yang terlihat adalah 2 candle ini ya, dan yang sekarang sudah menjadi 4. Sekaligus di sini terlihat sangat jelas sekali bahwa V-cycle bottom harga terendahnya ini belum ada harga yang di bawahnya selama 4 minggu ini. Jadi masih konsisten indikator ini. Ada yang sedikit berubah dan ini menunjukkan kemajuan yang sangat bagus adalah ini ya, indikator OSMA ini sudah menyatu. Di sini sudah menyatu dan ini sudah mendekati perubahan warna ke hijau setelah ini. Jadi kita harapkan beberapa minggu kemudian itu harga bisa lebih cepat naiknya. Selain itu kita bisa juga lihat dengan candle harian. Ini saya ganti menjadi one day agar kita bisa melihat lebih jelas lagi konsistensi dari indikator ini. Ya, jadi V-cycle bottomnya di sini belum ada satu kali pun harga yang mencapai harga di bawah V-cycle bottom. Ya, semuanya masih naik. Tapi jangan lupa bahwa secara weekly OSMA indikator masih di bawah dan masih berwarna pink, belum hijau. Selain itu, garis yang berwarna kuning ini juga belum berbalik arah
Ini kan masih di bawah warna biru. Pada saat nanti dia bisa naik seperti inilah misalnya ya, dia akan menjadi di atas warna biru. Biasanya itu akan bersamaan dengan garis kuning dan merah ini akan mencapai di sini. Jadi akan sama-sama ke atas semua. Disitulah nantinya kita harapkan harga betul-betul secara signifikan kecepatan naiknya, seperti yang sudah pernah terjadi di beberapa tahun yang lalu, seperti yang akan saya tunjukkan berikut ini. Oke, kita fokus di sini sekarang. Di sini ada beberapa minggu setelah V-cycle bottom, beberapa minggu masih sedikit sekali pergerakannya, tapi pada saat dia sudah mencapai garis kuning ke garis di atas garis biru, itu akan cepat sekali naiknya. Nah, ini kita harapkan indikator ini akan akurat. Sekaligus kita akan mengetahui nantinya apakah indikator ini bisa kita andalkan. Dan di sini juga di OSMA sudah garis kuning dan merah ini sudah di atas dan sudah berwarna hijau juga di sini. Itu artinya areanya dia sudah menjadi area positif semuanya. Ya, yang tadinya area negatif menjadi area positif, sehingga kecepatan naiknya harga Bitcoin ini itu kita harapkan akan sangat-sangat signifikan. Signifikannya sebetulnya nggak langsung ya kalau kita lihat yang di tahun 2019 ini ya, Desember 2018 ke 2019 sekali naik signifikan dia masih turun lagi. Tapi coba lihat yang di sini. Nah, ini di sini. Dari harga kurang lebih 10.000 menjadi sekitar 60.000. Apakah ini akan bisa terjadi lagi? Saya juga tidak tahu. Tapi mudah-mudahan indikator ini bisa membuktikan bahwa ini akan terjadi lagi. Dan kalau itu nanti bisa terjadi lagi, betul-betul indikator ini akan bisa saya pribadi ya, saya gunakan untuk selanjutnya. Untuk mencari V-cycle topnya. Pada saat itulah pada saat kita ingin jual Bitcoin ini. Selain itu, saya juga ingin tunjukkan bahwa V-cycle bottom indikator ini tidak hanya berlaku untuk Bitcoin, tapi juga bisa berlaku untuk beberapa koin-koin yang lainnya. Biarpun tidak semua koin ya. Oke, bisa saya tunjukkan. Kita coba aja random. Cardano. Sama ya. Cardano juga masih cocok. V-cycle bottomnya. Belum ada satu harga yang beberapa hari setelah V-cycle bottom muncul, belum ada harga yang lebih rendah. Kita coba yang historinya sudah agak panjang. Coba BAT. Sama, belum ada harga yang di bawah harga V-cycle bottom. Kita cari lagi misalnya BNB. BNB ini nggak muncul V-cycle bottomnya, tapi kalau kita lihat garis kuning ini sudah mendekati garis biru dan sudah berbalik arah. Jadi dia nggak sempat menyentuh garis biru, karena pada saat dia menyentuh garis biru itu indikator V-cycle bottom akan muncul. Oke, kita coba lagi yang lainnya.
Nah, ini salah satu contoh yang mungkin kurang cocok ya, V-cycle bottomnya ini. Yang saya tadi bilang tidak semua ya bisa digunakan. Ini adalah salah satunya. Ya, dia udah muncul di sini tapi ternyata harga yang lebih rendah masih muncul. Oke, ada satu. Berarti Swissbox tidak bisa. Coba ini yang Chiliz. Chiliz masih cocok ya, belum ada harga yang lebih rendah. Coba lagi Compound. Apakah cocok atau tidak? Compound ini kurang cocok lagi. Dia tidak bisa digunakan. Dash. Dash juga tidak bisa digunakan. Dogecoin. Untuk Dogecoin juga kurang cocok. Ya, masih ada harga yang lebih rendah dari harga V-cycle bottom. Meskipun nggak banyak-banyak ya turunnya. Jadi secara keseluruhan sebetulnya kita masih bisa mengandalkan, memang tidak akurat 100%. Ya, kita kembalikan ke Bitcoin lagi. Kita ambil aja patokan tetap ke Bitcoinnya. Dan koin-koin yang lainnya itu untuk sebagai tambahan referensi sehingga bisa meyakinkan kita apakah kita akan ambil posisi buy atau belum. Jadi sekali lagi ya, kita bisa lihat konsistensi V-cycle bottom indikator ini. Ternyata harga memang belum turun di bawah V-cycle bottom untuk Bitcoin. Kalaupun turun, itu bukan berarti V-cycle bottomnya nggak cocok, tapi karena memang di mana-mana tidak ada satupun indikator yang bisa 100% akurat. Jadi itu saja yang bisa saya bagikan sore ini. Sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Terima kasih.